Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Beberapa hari yang lalu, saudaranya teman saya curhat ke saya. Jadi ceritanya, saudara teman saya ini baru cerai sama suaminya. Nah, teman saya ini ngelihat saudaranya akhir-akhir ini sering dugem, sering ke diskotik dan sebagainya. Tapi di sosial media, saudaranya ini mengaku dia bahagia. Dia nggak masalah kalau cerai dengan suaminya, kemudian sangat aktif di media sosial, kemudian suka yang namanya pamer, ya beli mobil walaupun mobilnya kredit, kemudian bangun rumah walaupun hasil daripada ngutang, kemudian jalan-jalan sampai ke Singapura, ke Malaysia, kemana-mana, ke Bali dan sebagainya, dan selalu flexing di media sosial, selalu membagikan kegiatan-kegiatannya di media sosial. Nah, teman saya ini curhat ke saya, dia bertanya, lu kan pernah belajar tentang psikologi, belajar tentang antropologi dan sebagainya. Menurut lu gimana ya? Menurut antropologi atau psikologi, apa ciri-ciri orang yang bahagia itu? Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak bahagia? Nah, karena rasa penasaran saya memperhatikan, meneliti, dan memahami. Ada beberapa ciri-ciri orang yang tidak bahagia tanpa kita sadari. Dan sering kita lakukan tanpa kita sadari. Apa itu ciri-cirinya? Ciri yang pertama adalah biasanya dia akan mengatakan bahwa dirinya bahagia. Ya. Orang yang tidak bahagia itu biasanya mengatakan bahwa dirinya bahagia. Lah kok gitu? Bukannya kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya bahagia, saya happy dan sebagainya, itu beneran happy atau bahagia? Enggak. Jadi enggak ada satupun orang di dunia ini, ya orang yang bahagia itu mengatakan bahwa dirinya bahagia. Enggak ada. Enggak ada. Kebahagiaan itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan perilaku, bukan dengan perkataan. Ya, banyak orang mengatakan bahwa saya bahagia itu cuma di bibir, tapi mereka nggak benar-benar bahagia. Itu ciri yang pertama. Ya, orang yang bahagia tidak pernah mengaku bahagia. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara teman saya ini sering mengatakan dirinya setelah cerai itu bahagia, kemudian di sosial media itu bikin status-status, oh saya bahagia, saya tidak kepikiran dengan mantan saya, bla 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 bla, maka itu bisa dipastikan dia tidak bahagia. Sementara ya, berdasarkan informasi daripada teman saya ini, mantan suami daripada saudaranya ini biasa-biasa aja, santai-santai aja, nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu over gitu di media sosial, nggak terlalu menggebor-geborkan saya bahagia dan sebagainya. Ya, jadi itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua misalnya, mereka selalu mencari kebahagiaan seperti di tempat dugem, diskotik, ya, even jalan-jalan ya. Tapi kalau misalnya jalan-jalan untuk sekedar refreshing dan sebagainya nggak jadi masalah ya. Tapi yang jadi permasalahan itu ada orang sengaja jalan-jalan untuk menunjukkan bahwa dirinya bahagia. Ada orang seperti itu. Ya, kalau menurut saya orang yang benar-benar bahagia itu dia tidak mengatakan dirinya bahagia pas lagi jalan-jalan. Bahkan ya orang yang bahagia itu tidak membagikan di media sosial bahwa dia jalan-jalan. Enggak. Mereka enggak share itu. Mereka diam-diam biasanya. Jadi biasanya orang yang tidak bahagia itu dia akan mencari kebahagiaan. Biasanya mereka pergi ke diskotik, ya, kemudian dugem, kemudian mereka akan mencari tempat-tempat untuk apa? Untuk kebahagiaan sesaat. Kita ambil contoh misalnya tempat dugem atau diskotik. Jadi saudara teman saya ini sering katanya ke dugem atau ke tempat diskotik. Walaupun tempat diskotik nggak terlalu brutal ya, seperti yang ada di film-film gitu, apa segala macam. Enggak seperti itu ya. Ya, tempat diskotiknya itu seperti kafe, tapi kafenya itu ada minuman-minuman yang beralkohol di sana. Jadi
temen saya ini cerita, saudaranya itu sering ke diskotik dan dugem. Nah, ketika di diskotik dan dugem, saudara teman saya ini memberikan caption ya. Biasanya kalau dugem pergi ke diskotik itu memberikan caption, "Saya bahagia." Saya tidak memikirkan apapun. Jadi selalu memberikan caption seperti itu. Nah, ketika saya memperhatikan, wah, ini ciri-ciri daripada orang yang tidak bahagia. Logikanya gini, kalau dia bahagia, dia nggak mungkin mencari kebahagiaan ke tempat dugem, diskotik dan sebagainya. Berarti itu artinya dia benar-benar orang yang tidak bahagia. Dia mencari kebahagiaan itu sesaat. Kalau dia bahagia itu ya, hal-hal sederhana pun bisa seorang itu bahagia. Contoh misalnya, sesimpel misalnya memelihara ayam misalnya, orang bisa bahagia. Kemudian sesimpel bercerita di media sosial misalnya seperti ini, orang bisa bahagia ya. Seperti saya misalnya, saya sangat bahagia kalau saya curhat di media sosial ya. Kemudian sesimpel ngelihat hujan misalnya, ada orang seperti itu ya, ngelihat hujan, ternyata kebahagiaan itu sangat sederhana. Ada orang bahagia yang mendengarkan suara hujan, kemudian mendengarkan musik, kemudian dengan scroll juga bisa seseorang itu bahagia, asal jangan berlebihan ya, asal jangan over ya. Jadi kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan hal yang sangat mahal seperti dugem itu kan mahal banget ya harganya. Satu minuman di tempat dugem itu bisa jutaan, padahal kalau kita beli secara mandiri ya di tempat-tempat orang jual minuman itu biasanya murah ya, biasanya cuma 100.000 200.000-an ya. Tapi kalau di tempat dugem itu mahal harganya. Karena apa? Karena ya di sana ngumpul orang-orang yang tidak bahagia ya, dugem joget ya, dengan musik yang sedikit ngebetnya, cek gitulah ya. Jadi itu ciri nomor 2. Kemudian ciri yang selanjutnya misalnya, ciri yang ketiga misalnya, biasanya orang yang tidak bahagia itu akan sangat suka bicara tentang aku ya, sedikit aku cerita. Ada orang cerita misalnya tentang kejadian-kejadian yang pengalaman pribadinya misalnya, atau masalah publik ya, bahas tentang masalah politik, ekonomi dan sebagainya. Dan tiba-tiba dia nanti akan cerita tentang dirinya, aku ya kayak gini ya, aku tuh ya kayak gini ya, mantan suamiku tuh kayak gini ya, bla 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 bla. Jadi seperti itu ya, lebih ke akuan. Kenapa dia selalu bercerita tentang aku? Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada yang membahagiakan dia selalu mencari kebahagiaan pada orang lain. Dia pengen menunjukkan bahwa dirinya itu spesial, padahal dirinya nggak spesial amat ya. Dia bercerita tentang aku. Jadi orang yang tidak bahagia itu biasanya lebih ya lebih ke egois sih sebenarnya. Aku orang lagi bahas tentang masalah publik ya, masalah politik misalnya, ekonomi dan sebagainya, dia bicara tentang aku. Ini sangat nyebelin ya orang-orang seperti ini biasanya. Kemudian ciri yang keempat misalnya, biasanya orang yang tidak bahagia itu caper ya. Caper itu biasanya orang yang tidak bahagia, cari perhatian. Logikanya gini, kalau dia bahagia ngapain dia cari perhatian? Justru karena dia tidak bahagia makanya dia caper. Ada banyak kok sekarang ini kalau saya perhatikan di media sosial, mereka caper ya. Dengan cara apa? Ada berbagai cara ya sekarang ini. Bisa dengan cara menghujat orang lain, ada seperti itu. Bisa dengan ya meng-hate orang lain, kemudian bisa dengan mengata-ngatain orang lain, ngomong kasar dan lain sebagainya. Ada banyak seperti itu kok di sosial media seperti sekarang ini. Tujuannya apa? Tujuannya caper ya. Dan ada pasarnya pula di Konoha itu ya. Kalau misalnya ada seseorang yang mau naik daun itu ya, misalnya dia nggak punya prestasi, dia pengen jadi artis, mereka biasanya menggunakan cara apa? Caper atau pansos, biasanya pajak sosial. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang curang biasanya
dia ngata-ngatain artis tertentu. Nah, si artis ini sih misalnya nyahut ya, kemudian berantem di sosial media, ya. Karena berantem di sosial media, orang-orang perhatiannya tersedot dan viral. Jadi biasanya orang-orang seperti ini orang yang tidak bahagia, orang yang caper. Kemudian ciri selanjutnya misalnya orang yang kecanduan, ya termasuk misalnya kecanduan game ya. Kalau misalnya profesinya sebagai gamers misalnya, aku mungkin atlet misalnya, seperti atlet catur ya, dia suka main game catur misalnya, kalau itu profesinya nggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan itu misalnya nih, kita suka main Mobile Legends sampai berlarut-larut sampai malam, kemudian kita suka main game yang ada di online dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Logikanya gini, kalau misalnya dia bahagia, dia tidak mungkin cari kebahagiaan dengan main game. Orang yang main game itu sampai berlarut-larut, ya, sampai sedalam-dalam, ya, kemudian sampai meninggalkan tanggung jawabnya dan sebagainya. Terus main game sampai begadang, sampai malam-malam. Itu artinya dia bukan orang yang bahagia. Ya, itu bukan orang yang bahagia. Kalau dia bahagia itu, dia bisa aja main game, tapi ya seadanya aja gitu. Jangan terlalu fanatik gitu. Orang yang terlalu fanatik itu terhadap apapun ya, terhadap game, terhadap apapun itu ya. Di Konoha kan banyak seperti itu ya, orang fanatik terhadap K-pop, fanatik terhadap hal-hal tertentu. Fanatik itu berlebihan. Jadi orang yang terlalu fanatik itu seperti fanatik tentang bola misalnya. Itu adalah orang yang menurut saya itu orang yang tidak bahagia. Kalau dia bahagia nggak mungkin dia sefanatik itu. Justru dia mencari kebahagiaan pada hobi yang berlebihan ya. Kalau hobi cuman ya misalnya hobinya cuma sekedar nggak jadi masalah. Ada kan orang hobi mancing, tapi mancing itu hobi banget gitu sampai taruhan ya. Sekarang kan ada kan orang mancing taruhan, pakai duit. Ada seperti itu sehingga menghabiskan duit, menghabiskan waktu, ya meninggalkan tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Kemudian ciri selanjutnya misalnya, biasanya orang yang kurang bahagia itu suka pamer. Ya, orang yang kurang bahagia itu suka pamer. Kenapa dia pamer? Sebenarnya kalau dia pamer itu kan untuk mencari atensi ya. Oh kamu tuh kaya ya. Oh kamu punya banyak duit ya. Dia suka flexing biasanya. Untuk apa? Untuk mencari perhatian ya. Itu mencari atensi masyarakat ya. Mencari perhatian daripada orang-orang di sekelilingnya. Kemudian ciri selanjutnya misalnya narsis. Ya, orang yang tidak bahagia itu biasanya narsis. Narsistik. Egois berlebihan ya terhadap dirinya sendiri. Itu adalah orang yang berlebihan. Contoh misalnya, orang yang narsis itu biasanya dia sangat suka yang namanya foto gitu. Fotonya itu berlebihan gitu. Saya tuh pernah nemu orang ya. Dulu waktu saya pacaran tuh, saya punya pacar. Dulu kalau foto itu bisa sampai 50-an kali gitu. Foto. Dan saya disuruh moto. Ya, kalau jalan itu disuruh foto. Terus foto gitu. Jadi biasanya nanti yang dipilih fotonya itu cuma satu dari 20 foto gitu. Tapi ini kan mengorbankan orang lain ya, termasuk pacar juga. Saya kan nolaknya nggak enak gitu. Dulu mantan pacar saya pernah kayak gitu. Dia sangat narsis banget, kemana-mana foto. Kemudian kalau misalnya kita lagi kerja, suruh pap ya, suruh ngirim foto kita lagi ngapain. Saya tuh paling nggak suka ya di foto sebenarnya. Saya tuh paling nggak suka sebenarnya terkenal. Makanya saya menggunakan kupluk seperti ini, kacamata seperti ini. Biar apa? Biar saya tidak terkenal sebenarnya. Saya nggak terlalu suka yang namanya narsistik ya. Saya hanya suka berbagi, sharing, ya, ngobrol. Saya suka ngobrol. Makanya saya bikin channel ini. Kemudian ciri selanjutnya misalnya, biasanya orang yang kurang bahagia itu terlalu royal pada dirinya sendiri. Ya, kalau royal misalnya cuma sekedar ya ala kadarnya, tapi kalau sudah berlebihan ya, misalnya nih kredit mobil, ya biar apa? Biar untuk mengesankan orang lain, mengesankan macam mantan pacar misalnya, mantan suami misalnya, ketika baru cerai terus dia kredit mobil, tujuannya apa? Tujuannya untuk memamerkan kepada orang lain. Lihat, ya setelah aku cerai, aku bahagia,
aku bisa beli mobil dan sebagainya. Kemudian beli sesuatu hal-hal yang tidak berharga. Ya, ada tuh orang yang beli mobil tapi dia nggak butuh-butuh amat yang namanya mobil. Ada seperti itu, tapi dia kredit. Kerjaannya misalnya di rumah nih, nggak kemana-mana. Ya, usahanya di rumah. Tapi dia beli mobil. Mobilnya dipakai cuman sekali 3 bulan mungkin, atau sekali setahun mungkin, dan lain sebagainya. Ya, itu ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Terlalu royal pada diri sendiri. Ya, even jalan-jalan. Ada banyak kok ya, warga Konoha itu hanya karena pengen jalan-jalan sampai ngutang. Ada seperti itu. Untuk mengesankan orang lain. Ya. Jadi orang-orang yang terlalu royal pada dirinya sendiri itu adalah orang yang kurang bahagia. Kemudian apalagi orang yang kurang bahagia itu biasanya ya akan sangat sering mengeluh terus. Ya, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang tersakiti. Aku tersakiti, Agus tersakiti. Biasanya orang seperti ini orang yang sangat mengeluh. Ya, mereka tidak pernah bersyukur pada hidupnya. Mereka tidak pernah bersyukur pada kesehatan yang diberikan oleh Tuhan misalnya. Kemudian mereka tidak pernah bersyukur punya anak misalnya. Ada banyak kok di dunia ini orang yang nggak bisa punya anak. Ya, dikasih anak tapi nggak bersyukur, ngeluh sana sini. Ada banyak seperti itu di seperti kan di Konoha seperti itu. Di media sosial mereka mengeluh. Oh, aku tersakiti, oh aku gini, oh aku tinggalkan, oh segala macam dan sebagainya. Jadi orang yang suka ngeluh itu biasanya orang yang tidak bahagia. Kemudian ciri-ciri orang yang tidak bahagia selanjutnya biasanya orang yang tidak punya empati. Ya, contoh misalnya ada orang kemalingan, tuh rasain, itu kan karma. Misalnya orang yang tidak punya empati seperti itu. Kemudian orang yang misalnya kesusahan, sedih dan lain sebagainya, mereka nggak punya empati. Ya. Jadi kehilangan empati. Ini ciri-ciri orang yang kurang bahagia. Senang yang ngelihat orang lain susah. Lalu kesimpulannya apa? Sebenarnya saya jarang-jarang memberikan kesimpulannya karena perspektif orang itu kan beda-beda. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Mungkin saya akan memberikan beberapa pandangan-pandangan atau sudut pandang yang berbeda gitu. Menurut saya pribadi ya, kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan material. Nggak ada. Jadi seseorang itu bahagia itu sesederhana ya, sederhana minum air putih. Kayak gini. Merasa bahagia. Ada orang seperti itu, seperti saya. Dengan hal-hal yang sederhana. Kemudian ya dapat hadiah dari orang lain. Sekecil apapun itu bahagia. Kemudian membahagiakan orang lain. Ada orang yang bahagia karena apa? Karena membahagiakan orang lain. Ada seperti itu. Jadi hal-hal yang sederhana. Kebahagiaan itu sebenarnya nggak mahal. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu harus ke diskotik, dugem dan sebagainya, atau harus menghabiskan duit ya ratusan juta untuk sesuatu kebahagiaan, itu bukan kebahagiaan. Itu kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang sebenarnya itu ada di hati kita sendiri, di pikiran kita sendiri. Kalau kita pikiran senang, kemudian hati kita senang dengan hal-hal yang sederhana. Dulu saya sangat terobsesi ya dengan kebahagiaan. Kadang saya berpikir ya dulu, apa sih kebahagiaan itu? Apa sih arti kebahagiaan itu? Kadang saya mencari kebahagiaan itu pada orang lain. Sebenarnya kalau mau jujur ya, kita tuh nggak boleh menikah kalau kita tidak bahagia. Kalau kita menikah untuk mencari kebahagiaan itu artinya kita menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh yang namanya menggantungkan kebahagiaan terhadap orang lain. Nggak boleh. Ya, salah satu mimpi buruk yang paling sadis itu adalah bergantung pada orang lain. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bergantunglah pada diri sendiri. Bergantunglah pada Tuhan. Ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Salam rasional. Bye-bye.